Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan menjelaskan tentang capital asset pricing model. Yang beranggotakan yaitu Adik Mariana Siregar, Ilma Rahayu, dan Sri Wahyuni Hasibuan. Capital Asset Pricing Model atau disingkat dengan CIPM menjelaskan tentang hubungan antara return dan beta. Penggunaannya telah memberi landasan bagi banyak investor dalam memahami persoalan risiko yang dikaji dengan mempergunakan kata beta, yaitu suatu model yang telah dipakai dan dipergunakan di berbagai penelitian. Namun dalam era teknologi sekarang ini, banyak pihak yang sudah memulai memodifikasi CIPM. Tentu itu dilakukan dengan didasarkan atas berbagai alasan yang kuat, seperti kondisi pasar sekuritas yang berlaku adalah dianggap tidak sempurna dan lain sebagainya. Asumsi-asumsi mempergunakan CIPM. Dalam ilmu ekonomi, khususnya investasi, dipergunakannya asumsi-asumsi untuk melihat bagaimana ilmu itu bekerja dalam kenyataannya. Asumsi dilakukan untuk memberi kemudahan bagi banyak pihak sebagai pengguna mengetahui berbagai kondisi yang mungkin terjadi nantinya. Dalam CIPM, ini kita dapat melihat tentang beberapa asumsi yang biasa dipergunakan. William S. Serf mengatakan asumsi-asumsi itu adalah sebagai berikut. Investor mengevaluasi portofolio dengan melihat return yang diharapkan. Investor tidak pernah puas, jadi jika diberi pilihan dua portofolio yang simpangannya bakunya identik, mereka akan memilih portofolio yang memberi return yang diharapkan lebih tinggi. Aset individual dapat dibagi tidak terbatas, artinya investor dapat membeli sebagian saham jika dia berminat. Selanjutnya, formulasi model CIPM. Pada waktu kita membicarakan diversifikasi, kita melihat bahwa diversifikasi sempurna tidak bisa menghilangkan risiko. Risiko yang tidak bisa dihilangkan tersebut disebut sebagai risiko sistematis atau systematic risk. Contohnya adalah inflasi yang mempunyai efek pada kondisi pasar saham, karena di sini selalu saja ada 3 variabel yang memiliki keterkaitan, yaitu risiko sistematis, return market, dan bebas risiko. Beta. Besarnya risiko suatu saham ditentukan oleh beta. Beta menunjukkan hubungan antara saham dan pasar secara keseluruhan. Contohnya, beta dari suatu aset sebesar 0,5. Artinya aset tersebut memiliki resiko sebesar 0,5 kali dari rata-rata aset tersebut. Capital market line atau garis pasar modal, yaitu garis yang menggabungkan suatu hubungan antara expected return dan total risk pada portofolio. Capital market line dibentuk dengan tujuan untuk menggabungkan resiko serta pendapatan pada pasar modal. Security market line atau garis pasar sekuritas. Untuk memahami secara lebih dalam tentang security market line, dapat kita lihat pada penjabaran di bawah ini, yaitu A. Security market line atau SML merupakan suatu garis yang menghubungkan antara tingkat return yang diharapkan dari suatu sekuritas dengan risiko sistematis. B. SML selama ini juga sering dipergunakan untuk menilai sekuritas secara individual dalam kondisi dan situasi pasar yang seimbang. C. Risiko sistematis dapat diukur dengan menggunakan beta. D. Beta dilihat untuk mengukur sistematis sekuritas, atau dengan kata lain risiko sekuritas yaitu beta. E. Semakin tinggi beta, maka semakin tinggi risiko yang terjadi. Jadi, dengan kata lain, kondisi beta yang tinggi menggambarkan sistematis suatu sekuritas terhadap berbagai perubahan pasar. Undervote dan overvote serta keputusan investor. Kondisi yang undervote adalah suatu kondisi di mana harga sekuritas tersebut lebih rendah pada harga sekuritas pasar atau harga wajar. Dengan kondisi seperti itu, maka investor akan mengambil sikap untuk melepaskan saham yang cenderung akan mengalami undervote tersebut. Karena jika saham yang dipegang oleh investor tersebut akan menuju ke posisi undervote, akan menyebabkan timbulnya kerugian, dan sebelum kerugian itu timbul, maka faktor yang akan jatuh lebih baik ia lepaskan. Untuk diketahui bahwa investor tetaplah pihak yang mengambil sikap penghindar resiko.